Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Agung dan teman-teman SISDMB. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hashim dengan NPM 106652215. Di sini saya akan menjelaskan segala hal tentang yang saya kerjakan di TK SISDM. Mari kita mulai. Jadi kurang lebih ini adalah outline-nya. Saya mengerjakan 3 modul wajib. Ada appraisal, attendance, dan overtime request. Tapi sebenarnya attendance dan overtime request ini ada di dalam satu skenario yang sama ya. Lalu untuk modul ekstranya ini saya mengambil modul announcement dan service request. Lalu ada juga penjelasan mengenai custom module. Custom module mungkin akan lebih banyak di penjelasan nanti ya, yang di bagian custom module. Oke, mari kita mulai untuk yang appraisal. Jadi untuk appraisal saya ada skenario nih. Kita PT Hail ingin memberikan promosi kepada seorang karyawan namanya Eva, karena Eva telah menunjukkan kinerja yang luar biasa gitu selama beberapa tahun terakhir. Nah, karena Eva dianggap mampu dan punya dampak yang positif terhadap company, akhirnya tim HR ini dan CEO pengen mempromosikan, tapi untuk mastiin bahwa Eva itu layak, PT Hail ini memutuskan untuk melakukan 360 feedback kepada Eva. Ya, supaya dapat insight dari rekan-rekan kerjanya yang selama ini bekerja bersama dia, apakah memang benar-benar layak atau tidak. Nah, oleh karena itu di sini proses dimulai dari Hana ya. Hana itu seorang manajer HR, nanti akan membuatkan sebuah survei baru yang akan digunakan untuk proses 360 feedback. Lalu setelah itu Hana juga akan membuat appraisal yang akan dihubungkan dengan survei yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah selesai, BTW di sini ada manajer, employee itu sendiri, dan kolega ya. Karena ini kan 360 feedback. Jadi dapat ada 3 POV gitu. Deadline-nya nih di set 5 hari ya, tanggal 27 alias hari Jumat depan gitu. Lalu untuk yang tadi survei juga ini ada 10 pertanyaan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap pas kita hands on ya. Lalu kemudian setelah selesai kan dikirim nih ke setiap orang. Nanti misalnya ada yang mendapatkan dari email nih. Misalnya contohnya ini adalah Emma ya, seorang engineering manager alias manajernya Eva. Nanti Emma bisa akses formnya dari link yang tertera. Nah, ini ada proses ketika Emma mengisi segala pertanyaannya ya. Jadi tidak hanya kurang, cukup, baik, dan sangat baik, tapi juga ada penjelasan lebih detail. Kira-kira tuh kalau kurang tuh seperti apa. Misalnya kayak untuk pertanyaan yang ini, kurang itu berarti sulit dalam menyelesaikan masalah teknis tanpa bimbingan yang signifikan. Lalu sangat baik itu artinya sering menyelesaikan masalah teknis yang kompleks dengan cepat dan efisien, serta membantu rekan timnya yang lain gitu. Lalu di sini ada Ethan dan Eva sendiri yang mengisi. Kemudian setelah semua penerima mengisi survei, Hana akan menutup survei. Nih, ditutup, masuk ke done, dan surveinya ini akan di archive. Jadi artinya supaya mastiin nggak ada orang yang bisa akses lagi. Nanti Hana bisa melihat hasilnya di sini. Nah, nanti setelah itu ada keputusan bahwa nilainya itu baik ya, 94,67, dan ini memutuskan bahwa PT Hail akan mempromosikan Eva di kuartal berikutnya sebagai Meteor Software Engineer. Ini artinya naik satu level ya. Sekarang kan junior Eva naik ke Meteor gitu. Nah, oke, mungkin kita coba sebelum ke flowchart mungkin kita cobain dulu ya, simulasikan. Sini saya akan log out dulu dan login sebagai Hana aja. Oke, di sini kita akses dulu ke survei ya tadi untuk mengecek survei yang telah dibuat. Nah, di sini. Oke, bentar. Oh, ini bisa dicek yang archive. Nah, ini dia.
appraisal forms for Eva's promotion. Ada 10 pertanyaan. Misalnya kita cek yang ini, seberapa baik karyawan ini menguasai bahasa pemrograman dan teknologi yang digunakan dalam proyek. Ini ada kurang, karyawan sering mengalami kesulitan. Cukup, itu karyawan memahami teknologi yang digunakan tapi masih butuh bantuan. Baik itu artinya sudah bisa memakai tapi tidak melebihi ekspektasi gitu. Kalau sangat baik itu artinya udah punya keterampilan yang sangat baik dan bisa menghandle segala teknologi yang ada gitu. Dan ini skor juga sudah ditentukan ya, 30 sampai 100. Oke, ini mungkin untuk 2 pertanyaan pertama ini lebih ke teknologi, lalu ini lebih ke cara dia bisa mengidentifikasi masalah gitu. Lalu ada inisiatif dan lain-lain. Ini ada kategorinya ya. Nah, di sini kita bisa melihat partisipasinya ya di sini nih. Nah, ini ada 3, Eva, Ethan, dan Emma. Emma ini adalah seorang engineering manager, manajernya. Ethan ini adalah koleganya, dan Eva itu sendiri. Ini ada hasilnya 92, 94, dan 98 ya. Jadi ini sangat baik, yang menunjukkan bahwa Eva layak dipromosikan. Oke, kita bisa cek ke appraisalnya sekarang. Appraisal di sini. Nah, ini udah done ya. Awalnya kan di to start, lalu di send email, dan masuk ke done. Tanggal 27 sebagai deadline-nya. Nah, ini masuk, ini kalau ditekan bakal masuk ke yang tadi sih, ke survei. Ini kan survei yang tadi ya. Oke. Ya. Mungkin itu untuk hands on-nya. Jadi kita masuk ke flow chart-nya ya. Ini. Jadi kurang lebih seperti ini prosesnya dimulai, lalu PT Health tuh mengidentifikasi bahwa Eva layak dipromosikan, lalu Hana membuat survei yang berisi 10 pertanyaan appraisal. Nanti Odo itu akan menyimpan survei tersebut, lalu Hana akan membuat appraisal form yang terhubung dengan survei sebelumnya, lalu Odo akan membuat appraisal dengan status to start ya, karena masih belum di send email. Setelah itu Hana akan mengirimkan appraisal form kepada manajer, user, dan kolega. Nah, di sini Odo akan mengubah status menjadi send email. Lalu ketika telah menerima emailnya, manajer, user, dan kolega akan mengisi appraisal form. Lalu setelah selesai, Hana menutup appraisal form dan survei, maka Odo akan mengubah status appraisal form jadi done, serta mengarsipkan survei. Lalu setelah itu adalah proses manual ya. Ini yang putih itu manual, kalau ungu itu Odo ya. Lalu Hana akan melakukan rekapitulasi hasil, lalu hasilnya itu menunjukkan Eva layak dipromosikan, dan Eva akan dipromosikan pada kuartal berikutnya, dan proses selesai. Nah, ini ada juga master data, kita bisa akses di sini. Ada 4 ya. Ini survei, jadi ini ada master datanya. Terus juga survei itu kan punya question ya. Nah, ini ada questionnya tadi ada 10. Lalu ada participation juga ini kalau misalnya ingin dimasukkan, tapi harusnya ini enggak ya, karena kan ini akan terisi sendirinya ketika penerima itu mengisi surveinya. Lalu ini ada detailed questions. Nah, ini lebih lengkapnya nih. Untuk setiap pertanyaan ada jawaban-jawabannya dan nilai-nilainya. Jadi ini bisa digunakan nih untuk membuat surveinya ya. Seperti itu. Itu untuk appraisal. Lalu kita kedua adalah attendance, timesheets, dan overtime. Nah, di sini skenario adalah PT Health ini sebelumnya masih menggunakan Google Form sebagai sarana untuk absensi karyawan. Jadi data yang dimasukkan dari Google Form akan disimpan pada spreadsheets. Nah, akibatnya proses rekapitulasi itu menjadi sulit karena kan seluruh rangkaiannya kan manual ya. Jadi harus direkap manual, kalau mau ngambil insight juga harus manual gitu. Terlebih lagi PT Health ini akan ekspansi ke Asia Tenggara. Jadi kan nggak mungkin ya pakai Google Form dan spreadsheet terus gitu. Maka dibutuhkan sistem yang lebih mumpuni. Nah, di sini Hasim selaku staff payroll ditugaskan oleh Hana. Nah, ini Hasim ini kan berhubungan dengan absensi karyawan juga ya. Jadi untuk memindahkan data dari spreadsheets ke modul attendance pada Odo. Nah, ini adalah proses impor di sini. Kemudian Hana akan memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan melalui modul announcement. Nah, ini akan dijelaskan pada bagian modul announcement.
isinya adalah suruh menginformasikan kepada karyawan bahwa tidak lagi menggunakan Google Form untuk absensi, tapi menggunakan modul attendance. Nah, karyawan yang telah membaca itu akan melakukan check out ya. Jadi misalnya tuh check-innya udah pakai Google Form, terus pas check out itu udah pakai attendance. Nah, akibatnya proses overtime juga ikut pindah ke Odoo ya, menggunakan overtime request. Nanti ada seorang attend yang sedang lembur karena melakukan night deployment. Jadi dia akan melakukan mengajukan kompensasi lembur kepada perusahaan. Jadi ini kurang lebih saat Hasim melakukan mengunduh spreadsheet absensi sebagai CSV ya, lalu mengimpornya ke modul attendance ini. Jadi ini data absensi yang telah lampau ya, jadi supaya nggak hilang kita impor ke dalam Odoo. Lalu ntar Hasim bisa mengambil insight dari sini setiap karyawan tuh berapa lama durasi kerjanya. Lalu Evan ini karyawan yang telah membaca pengumuman melakukan check out melalui modul attendance. Jadi di sini ya dia check out pada jam 7 malam alias 11 jam bekerja gitu. Dan tidak ada lembur ya. Nah, Ethan yang telah melakukan deployment sesi malam juga mengajukan kompensasi atas lemburnya di overtime request di sini. Nah, Emma nih akan melihat dulu nih, nge-review dari durasi kerjanya si Ethan, apakah benar dia lembur. Ternyata benar ya. Nah, karena benar bahwa Emma akan menyetujui overtime request Ethan, dan ada angkanya nih, nanti kita akan jelaskan lebih lengkap di audionya ya. Lalu ntar ada payroll yang dibuat oleh Hairu, nanti udah include overtime-nya ya sebesar 253.000 gitu. Oke, kita ke audio dulunya ya, audio dulu aja. Jadi untuk yang attendance ini dimulai dari Heru ya, Hasim sorry, Hasim, kita login sebagai Hasim. Nah, di attendance ini kan kita bisa, nah ini nih ya, kita bisa import ya di sini. Jadi kan nggak perlu masukin satu persatu. Nah, jadi ada ininya, spreadsheets-nya ya, ada di bawah sini sekaligus. Kita buka ya. Nah, ini ceritanya ini adalah spreadsheet yang didapat dari Google Form. Nah, ini udah ada employee-nya dan check-in check-out-nya kapan gitu. Nah, ini diimpor, diunduh sebagai CSV kan. Lalu ntar di import record di sini. Ya, di sini. Nanti bisa di-upload filenya gitu. Nah, nanti udah ke impor bakal muncul seperti ini. Nah, di sini ntar bisa muncul reporting untuk ngelihat. Nah, tapi kan itu Desember ya. Nah, ini dia udah muncul. Nah, setelah itu kan ada kasus Evan ya. Evan melakukan check out. Itu bisa di sini ya. Nanti Evan melakukan check out di sini. Tapi kalau sekarang kan ini Hasim belum check in. Karena kan sekarang libur ya, tanggal 24 menjelang Natal. Jadi tidak melakukan check in. Tapi ntar kalau udah check in bisa check out di sini. Seperti itu. Lalu untuk kasus yang Ethan yang melakukan overtime request, itu bisa mengakses modul ini overtime request. Nah, di sini ntar Ethan ini bakal kita log out dan login sebagai Hana aja. Nah, di sini. Jadi Ethan tuh bisa create new, namanya siapa, terus kapan, tanggalnya, berapa jam, nanti kan bakal muncul nih berapa jam request overtime-nya. Lalu dia bisa pilih mau cash atau leave. Tapi kalau di sekarang PT Health tuh cuma ada cash ya. Jadi sebelumnya itu kita bisa set di ini cek dulu ya yang ini. Jadi ini Ethan overtime dari jam 6 sore sampai jam 9 malam nih, 3 jam. Ia mendapatkan sekitar 253. Nah, ini ada overtime type-nya tuh cash hour. Nah, ini cash hour-nya udah dibikin nih. Jadi ada 3 config ya, 1 jam ini untuk 0 sampai 1 jam. Dapat rated 1,5. Lalu untuk 2 jam ini 3,5 dan 3 jam itu 5,5. Nah, kenapa sih Ethan dapat 253.000 setelah melakukan lembur 3 jam?
itu karena dia masuk ke dalam kategori yang ketiga, 3 jam alias 5,5. Nah, jika kita cek pada kontraknya si Ethan, ini di bagian kontrak ya. Nah, ini dia. Hour wage-nya itu 46.000. Maka itu diperoleh dari 46 dikali 5,5, 253 hasilnya. Itulah hasilnya. Kenapa dia dapat angka segitu untuk lemburnya selama 3 jam. Gitu. Jadi pastiin juga ya ini udah diisi nih. Nah, lalu ada case kan ketika si Emma nih nggak bisa langsung setujuin kan, dia perlu ngecek dulu. Nah, itu dia ngecek dari attendance reporting. Nah, di sini dia mencari Ethan. Kita employee-nya. Nah, ini Ethan nih yang paling tinggi. Ya kan? 13,23 jam. Terus juga selain dari sini, Emma juga ada timesheets yang dibikin. Kita login sebagai Emma dulu. Oh, salah. Nah, ini Emma ya. Ada timesheets-nya. Nah, ini pada tanggal 22 saat ada Ethan lagi lembur, ini ada kerja sebanyak 13 jam, dimana ada 3 jam untuk melakukan deployment. Nah, ini yang melakukan bersama dengan Ethan, makanya Ethan valid ya overtime request-nya. Jadi Emma approve overtime request-nya. Kemudian ada Heru ini kepala seksi payroll. Dia membuatkan payroll untuk Ethan, dan di sini sudah di-include ini ya overtime-nya tadi ya, sebanyak 293.000. Seperti itu. Jadi prosesnya lumayan panjang sih, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk modul attendance, timesheets, dan overtime request di PT Health. Kemudian kita masuk ke modul ekstra ya. Saya mengambil announcement. Nah, di sini saya membuat skenario announcement ini relate dengan kasus pada attendance, di mana perusahaan yang membutuhkan sarana untuk memberikan informasi kepada karyawan bahwa terjadi perubahan sistem absensi dari Google Form ke modul attendance. Nah, jadi di sini Hana sebagai HR akan membuatkan pengumuman pada modul announcement yang berisikan informasi tersebut. Jadi kurang lebih kita langsung ke Odoo-nya aja. Login sebagai Hana. Tadi ada error karena ini ya belum HTTPS, jadi masih HTTP dan browser suka detect sebagai harm. Tapi nggak masalah kok. Kalau mau dihilangin bisa dibikin jadi HTTPS aja. Nah, Hana akan masuk ke bagian announcement. Nah, di sini dia bisa create new. Nah, masukin title-nya misalnya informasi perubahan sistem absensi gitu. Ini kalau diklik ini nanti akan mengirim ke seluruh karyawan karena kan bersifat general. Ini ada start date dan end date yang menunjukkan kapan karyawan dapat melihat pengumumannya. Jadi bisa di set di waktu yang akan datang gitu. Jadi nggak akan muncul sekarang banget. Nah, ini ada letternya misalnya kayak selamat pagi PT Hayal, sini bisa bla 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 gitu diisi. Dan sini ada salam Hana, bisa seperti itu. Dan bisa juga masukin attachment gitu. Kita cek ya, ini udah akhirnya kebikin nih tadi nih. Oke, nggak apa-apa, tapi ini ya yang udah dibikin sama Hana. Nah, ini ada lengkap letternya kepada seluruh karyawan PT Hale dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pencatatan absensi bla bla bla. Ini ada hal penting dan lain-lainnya. Hormat kami, manajemen PT Hale. Dapat dilihat pada tanggal 21 hingga tanggal 31 alias 10 hari. Gitu. Nah,
Maka jika kita cek pada, ini akan muncul pada dashboard ya. Di dashboard nanti akan muncul nih pengumumannya. Ini dia. Transformasi sistem absensi PT Hill. Jadi muncul di sini. Dan akan muncul di seluruh karyawan. Misalnya evan@gmail.com. Evan di dashboardnya juga akan muncul announcement. Nih, muncul. Dan juga bisa diakses dari wait. Sini. Nah, dari employee bisa mengakses juga apa aja gitu pengumuman yang ada. Nah, selain pengumuman yang bersifat general, kita juga dapat membuat pengumuman yang bersifat spesifik. Misalnya kita login sebagai Hana ya. Di sini di announcement, ini sebenarnya udah dibikin sih kemarin. Jadi Emma seorang manajer engineering itu membuatkan pengumuman untuk departemennya, yaitu departemen engineering. Jadi by department. Ini ada urgent meeting, critical issue pada aplikasi PT Hill dan ini dan lain-lain. Ini akan muncul pada dashboard seluruh karyawan yang masuk ke departemen engineering aja. Cuman ini udah lewat ya, tanggal 22 sama tanggal 24, jadinya udah nggak kelihatan lagi. Dan selain departemen juga ada employee dan by job position gitu. Jadi fleksibel lah gitu. Nah, tadi kan setelah dibikin, misalnya yang ini masih send for approval. Misalnya kita coba ini ya. Oh, nggak bisa diganti ininya. Coba kita hapus aja yang ini. Kita bikin lagi informasi perubahan libur misalnya by employee aja. Kita mau ngirim ke Chris misalnya. Contoh aja ya ini. Nah, ketika udah, ini masih draft, makanya perlu di send for approval dulu. Nah, di PT Hill ini harus di-approve oleh admin. Jadi untuk memastikan bahwa pesan yang dimasukkan itu tidak menyalahgunakan atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak senonoh gitu. Jadi admin ini akan masuk ke announcement dan akan approve atau refuse gitu. Kalau dia approve nanti akan muncul ke dashboardnya Chris aja. Kalau refuse maka nggak akan dikirim. Ini udah di approve ya. Kita log out. Chris dashboard. Pencet. Nah, ada muncul ya. Tapi kalau misalnya di yang lain, ini nggak akan muncul. Misalnya si eva@gmail.com. Ya, di Eva nggak ada. Kurang lebih seperti itu untuk yang announcement. Jadi ini ada penjelasan tadi ya yang sudah dijelaskan gimana proses-prosesnya. Nah, kita langsung masuk aja ke flowchartnya ya, karena udah di-handle tadi. Jadi flowchart itu adalah dimulai dari Hana membuat pengumuman terkait transformasi sistem absensi. Nah, ini Odoo akan mengubah status pengumuman menjadi waiting for approval. Lalu, administrator akan mereview dan menyetujui pengumuman yang dibuat oleh Hana. Odoo akan mengubah status pengumuman menjadi approve. Lalu pengumuman disebarluaskan kepada karyawan PT Hill dan karyawan dapat melihat pengumuman pada dashboard. Proses selesai. Gitu. Ini ada master datanya ya untuk pengumuman announcement. Bisa kita lihat ada code number, title, status, is general, false atau true pilihannya. Department ini kalau misalnya dia false berarti ada engineering, jadi by department. Lalu ada letternya alias pesan yang akan diumumkan gitu. Oke, kita lanjut ke service request. Jadi ini adalah modul yang dimana untuk mengakomodasi karyawan agar dapat mengajukan berbagai permintaan layanan terkait pekerjaan mereka, misal perbaikan peralatan, pengadaan fasilitas, atau dukungan teknis. Jadi PT Hill ingin modul ini dapat mengelola dan merespons permintaan karyawan secara terorganisir dan efisien. Misalnya, suatu hari Felix yang merupakan financial analyst PT Hill
mengalami masalah pada kursi dan komputer yang sedang digunakan di kantor. Nah, masalah ini mengganggu produktivitas Felix dalam pekerjaan. Oleh karena itu, Felix memutuskan untuk mengajukan service request untuk kedua barang tersebut melalui sistem Odoo PT Hill. Nah, setelah Felix membuat permintaan perbaikan untuk kedua barang tersebut, administrator akan menugaskan orang-orang yang terkait. Misalnya, kursi akan ditugaskan kepada Haris yang merupakan staf kepala seksi General Affair, dan Evan akan ditugaskan kepada komputer yang merupakan IT Support Technician. Nah, setelah melakukan pengecekan dan perbaikan, Evan dan Haris ini akan mengubah statusnya menjadi check. Nah, setelah itu Felix akan memverifikasi apakah udah solve atau belum masalahnya. Jika sudah, maka Felix akan mengubah statusnya menjadi approve, dan jika belum, maka akan menjadi reject. Ini ada skenario-nya, kita akan jelaskan langsung di hands-on ya. Jadi, oke, kita login dulu sebagai Felix. Nah, di sini ada service request itu di dalam inventory. Salah. Service request. Sebentar, di mana ya? Aksesnya itu, di employee. Oke. Maaf, lupa. Nah, di sini service request service. Nah, di sini service dari Felix ada 2 ya. Computer is not working properly. Employee-nya Felix. Type of service-nya repair, replace, updation, checking, adjustment, dan other. Karena repair ini artinya untuk diperbaiki ya. Dan ada item for service-nya, ini ada komputer. Ini akan diambil dari sini, inventory, terus ke products. Nah, ini ada komputer dan ada chair di sini. Gitu. Nah, tadi balik lagi ke Felix. Di sini ada service. Nah, di sini ya. Terus ada date-nya kapan dia bikin, dan ini awalnya kosong ya. Jadi kalau misalnya kita cek, awalnya ini nggak bisa di-assign karena ini harus di-assign oleh si admin gitu. Jadi ini bisa masukin judulnya apa, terus types of service-nya apa, terus apa yang mau di item service-nya, ada chair, ada komputer gitu. Lalu ada date-nya. Nah, ketika sudah, misalnya kita bikin computer is not working again. Terus misalnya pengennya diganti aja deh, jangan usah di repair komputer. Date-nya misalnya sekarang gitu. Nah, nanti ini ketika kita lihat akan ada muncul di sini. Tapi masih kosong di sininya. Nah, ini akan di-assign oleh admin. Admin akan, sebenarnya nggak harus admin sih, Hana juga bisa karena HR. Sorry. Employee Felix service. Nah, misalnya ini ke Evan lagi ya, IT support yang cocok. Nah, ketika sudah disubmit, nanti Evan nih masuk ke sini. Tadi Felix saya belum neken submit ya, jadi sekarang yang submit administrator jadinya. Kelupaan tadi. Nah, ini bisa di-assign langsung. Jika sudah, nanti Evan bisa akses ke yang tadi ada di sini. Nah, salah. Oke. Nah, setelah itu Evan melakukan pengecekan, dan ketika sudah, Felix dapat melakukan verifikasi. Kesini, kesini.
Oke. Nah, jika sudah oke, dia bisa langsung approve jadi seperti ini. Dan jika reject, bisa langsung di reject, nanti akan state-nya ke reject. Nah, itu bisa kita cek di flowchart-nya ya. Jadi proses dimulai, Felix mengajukan 2 service request untuk kursi dan komputer, lalu udah menyimpan service request tersebut menjadi requested. Lalu admin akan menugaskan Haris dan Evan untuk mengecek, nanti akan berubah menjadi assign. Lalu si Haris dan Evan ini bisa memperbaiki, dan jika sudah maka akan berubah statusnya menjadi check. Lalu Felix akan verifikasi nih apakah udah benar apa belum. Jika udah maka akan menjadi approve karena di approve oleh Felix, dan jika belum maka akan reject karena di reject oleh Felix, dan proses selesai. Ini ada master datanya. Jadi ini ada service request, yang tadi ada 2 ya. Lalu ini ada products untuk mastiin bahwa produk yang akan dipilih itu udah ada di dalam Odoo gitu. Oke, terakhir mungkin singkat saja untuk bagian custom module. Saya mengerjakan proses awal dari pengerjaan, jadi membuat repository GitLab untuk kolaborasi, lalu melakukan scaffolding, dan membuat manifest.py. Lalu saya juga bekerja lagi di akhir ketika semua proses custom module selesai, saya melakukan debugging, karena di sini saya yang mengerjakan skenario dari custom module, yaitu di sini akan saya jelaskan nanti ya di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.